Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini tidak disebut majlis, padahal kita lebih lama duduk. Bahasa Arab duduk itu jalasa. Tempat duduk adalah majlis. Tempat ini tidak disebut maqam, padahal kita lama tegak. Tegak itu qama, tegak, maqam. Dia tidak disebut majlis, dia tidak disebut maqam, dia tidak disebut tempat ibadah. Tapi kata yang paling layak untuk namanya adalah masjid. Diambil dari kata sajada, sujud. Siapapun yang masuk ke tempat ini dia mesti bersujud. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusalli rak'ataini, sampai engkau salat 2 rakaat. Siapapun engkau, ulama besar, penguasa, diraja, kau mesti menempelkan keningmu ke lantai, karena engkau sedang masuk ke masjid. Punya siapa masjid? Wa annal masajida lillah. Masjid punya Allah, masjid milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kau panggil ada Rabb, ada ilah, ada Tuhan, ahada yang lain selain daripada Allah. Maka bila engkau masuk ke dalam masjid, engkau adalah hamba Allah. Lepaskan segala atributmu. Kau masyhur, dikenal orang banyak, tapi di sini engkau adalah hamba Allah yang hina. Kau hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Lalu untuk sebelum masa itu berakhir, kau datang menghadap Allah. Lalu kau katakan subhana rabbiyal a'la, maha suci, maha tinggi dia, wa bihamdih, dengan segala puja-puji hanya untuk dia. Selesai itu kau katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dimanapun para sahabat Nabi sampai menjijakkan kakinya, yang pertama mereka bangun adalah masjid. Afrika Utara sebagai saksi. Sampai sahabat Nabi bernama Amr ibn al-As pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, maka yang pertama dia bangun adalah masjid. Sampai hari ini tegak berdiri menjadi saksi bagaimana sahabat Nabi sampai ke bumi bernama Fustat. Fustat berubah menjadi Kairo. Begitu Sultan Melayu berkuasa di negeri ini 1725, orang Melayu memiliki kerajaan yang besar sampai ke Johor di seberang semenanjung Malaya. Dan bangga kita berkata, inilah masjid nenek moyang orang Melayu, membuktikan bahwa Melayu adalah Islam. Tapi ketika Nabi SAW mendirikan Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia tidak mengangkat orang Arab Quraisy saja. Muadzinnya adalah Bilal bin Abi Rabah. Bilal, seorang berkulit hitam, bukan Quraisy, bukan Arab. Diletakkan orang yang punya kemampuan,
Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, kalau ditempatkan orang tidak pada posisinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Bilal bin Abi Rabah dengan segenap kemampuannya, imannya tak diragukan, ditimpa batu besar, kulitnya menempel ke pasir, dia hanya berkata Ahad, Ahad, Esa. Suaranya melambung ke cakrawala, didengar oleh para malaikat. Dia layak memanggil orang beriman. Maka dia diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama muadzin bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhuma. Tapi masjid dengan bangunan yang sangat sederhana, batang-batang korma, lantainya pasir. Nabi salat memakai sendal, sahabat pun semuanya salat memakai sendal, karena mereka menginjak pasir pada awal Islam. Saat salat Nabi melepas sendalnya. Sahabat yang menjadi makmum di belakang melihat dengan mata kepala imam membuka sendal, spontan, tanpa tanya, tanpa berpikir, mereka saat itu juga membuka sendalnya. Begitu selesai salam, Nabi melihat sendal berserakan. Nabi bertanya, mengapa kalian membuka sendal? Sahabat menjawab, karena kami melihat engkau membuka sendal, maka kami ikut apa saja gerakan yang engkau lakukan. Aku membuka sendal karena Jibril datang mengatakan ada najis kotor, maka aku buka. Sedangkan kalian tidak ada kotor, tidak ada najis, maka tidak perlu dibuka. Menunjukkan ketaatan mereka, sami'na wa ata'na, tapi juga menunjukkan betapa sederhananya Masjid Nabawi. Hari ini di atas pasir itu ada semen, di atas semen itu ada keramik, di atas keramik itu ada karpet. Karena musim sujuk menusuk tulang, mereka tidak tahan duduk di atas berlama-lama. Yang sudah tua dengan rematiknya, orang berpenyakit dengan segala macam keluhannya, orang yang diganggu setan dengan berbagai macam laporannya, maka kenyamanan masjid. Hari ini kita melihat pembangunan yang luar biasa yang tidak pernah ada di permukaan alam sejak terkembangnya. Maka hari ini kita lihat tidak ada tanah yang lebih mahal daripada tanah Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Keramik-keramik putihnya memancarkan cahaya, bahkan ketika orang akan sampai ke antariksa menjadi saksi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bangga orang beriman bahwa agamanya menjadi saksi di mata orang kafir. Tidak sedikit yang malu-malu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nabi tidak hanya membangun masjid, tapi Nabi membangun Baitul Mal. Bait rumah, mal harta. Baitul Mal rumah harta. Mengapa dibangun Baitul Mal? Karena masjid perlu biaya operasional. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, semua harta diletakkan Baitul Mal. Penjaganya banyak. Di antara yang pernah menjadi penjaga petugas Baitul Mal, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka menjaga zakat, mereka menjaga infak, sedekah. Bila hari ini ada orang yang berkeluh kesah, mengapa kotak wakaf masih bergerak? Kenapa di depan masjid masih ada kotak sedekah? Kenapa orang masih minta bantuan di tengah jalan? Karena tidak ada Baitul Mal. Maka kita lihat ada masjid yang begitu bangga mengumumkan, hari ini masjid kami menyimpan uang 300, 400, 500, bahkan mungkin sampai 1 miliar. Tapi nun, masjid kecil di tepi kota, kami sekarang sedang terhutang 20 juta di toko semen dan seng yang masih belum juga lunas, sudah 3 tahun yang lalu. Kenapa kesenjangan terjadi? Karena tidak ada Baitul Mal. Oleh sebab itu, ini bukan uang orang, ini bukan uang manusia, ini bukan uang jamaah, ini bukan uang pengusaha, ini bukan uang penguasa, tapi ini adalah harta titipan Allah Subhanahu wa taala yang mesti disalurkan untuk kemaslahatan umat, untuk kenyamanan orang datang beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid tidak lagi sekedar tempat salat, tapi mencerdaskan hati yang keras, hati yang kasar, hati yang busuk berpenyakit mesti dibersihkan.
ulama yang konsentrasi dengan kesucian hati, tasawuf. Diambil dari kata safa, artinya suci. Tasawuf, man safa qalbuhu lillah, hatinya suci karena Allah. Proses pertama, hilangkan kotoran, buang hasad, buang riya, buang sum'ah, buang takabur, buang busuk hati, buang segala penyakit hati. Setelah dia bersih, barulah diisi dengan zikir, ridha, qanaah, tawakal. Ketenangan pun turun. Tapi hari-hari ini karena banyak yang berlindung di balik tasawuf, padahal aliran sesat, maka tasawuf terikut imbasnya. Maka bila tidak suka menggunakan kata tasawuf, pakailah istilah tazkiyatun nafs, pensucian hati. Program besar masjid ini di pengurusan yang akan datang, setiap subuh Ahad, hari libur, ada kajian tasawuf, mensucikan hati. Saya tidak setuju dengan kata tasawuf, baik, gunakan kata lain, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Bagaimana mensucikan hati? Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Qad khaba man dassaha, rugilah orang yang ibadahnya banyak tapi hatinya kotor, ada hasad di dalamnya. Bagaimana cara mensucikan hati ini? Datang ke masjid ini, sucikan hati dan jiwa, salat subuh berjamaah, hari libur, bawa anak, bawa keluarga, bawa sahabat, pulang dari masjid, hati tenang, badan bersih, hati suci. Masjid tidak lagi sebagai tempat ritual semata, tapi juga masjid sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebelum sholat, kita mendengarkan pengumuman dari pengurus masjid. Senin malam Selasa kajian ini, Selasa malam Rabu kajian anu, Rabu malam Kamis kajian, semua kajian-kajian bersilabus, berkurikulum, singkat, padat, berisi, pasti, bereferensi, disampaikan oleh para ahlinya. Maka masjid menjadi penyelesai terhadap masalah khilafiyah-khilafiyah yang dibicarakan di warung kopi, di tepi jalan, dibicarakan kepada orang yang tidak mengerti, hanya akan memperbesar jarak, hanya akan memperbesar permusuhan. Tapi ketika kita kaji bersama alim, di mana? Di masjid, maka masjid akan mencerdaskan umat ini. Harta yang ada adalah milik Allah, dibagikan untuk kemakmuran rumah Allah. Ilmu pengetahuan yang ada dibagikan kepada hamba-hamba Allah. Maka yang dulu tidak mendapatkan pengetahuan karena terlanjur berada di tengah keluarga yang sekuler, memandang pondok pesantren sebagai pendidikan terkebelakang, agama tidak penting, yang penting adalah materi. Di hari tua ingin mencari agama, untuk sekolah malu, segan bertanya. Tapi masjid menawarkan solusi. Kajian hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, rukun, syarat, wajib. Hadiri kajian fikih. Apa itu asbabun nuzul? Kenapa ayat ini begini? Kenapa ayat itu begitu? Hadiri kajian tafsir. Mengapa hadisnya sama? Kenapa pemahamannya berbeda? Kenapa ada pendapat mengatakan halal? Mengapa mengatakan ini makruh? Hadiri kajian hadis ahkam terkait dengan hukum akam. Maka dengan itu cerdaslah umat ini. Maka semua berawal, peradaban Islam diawali dari peradaban masjid. Salah satu motivasi yang ingin dibangkitkan oleh orang kafir merusak Islam, dia lepaskan umat ini dari masjid. Kalau sudah umat lepas dari masjid, maka dia sama seperti unggas yang lepas dari sarang. Dia tak tahu kemana pulang. Pada akhirnya dia pulang juga, tapi bukan kakinya yang melangkah, karena dia sudah dipikul orang ramai dalam keranda untuk sholat jenazah. Tak ada gunanya lagi masuk ke dalam masjid, karena tidak ada lagi sholat sunat tahiyatul masjid. Yang ada hanyalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selesai salat, Nabi menghadap ke jamaah. Nabi bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan? Mengapa tidak datang salat berjamaah? Layan tayanna, mereka yang tetap salat di rumah, nyaman, tenang, tidak ada beban, tak merasa berdosa, salat di rumah. Layan tayanna, berhenti salat di rumah. Kalau tetap juga mereka salat di rumah, la u'arriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ancaman yang luar biasa. Aku akan perintahkan anak-anak muda mencari kayu bakar. Aku
aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan hadis ini, bila suatu hadis mengandung makna tahdid, targhib, motivasi, ancaman, berarti dia mengandung makna wajib. Sampai-sampai dalam keadaan perang, nyawa terancam, musuh di sekeliling pinggang, Allah tetap bercerita tentang nabinya yang salat berjamaah. Wa aqamta lahumus shalah, ketika kau bersama dengan mereka dalam keadaan genting, perang, nyawa menjadi taruhannya, engkau tetap mendirikan salat. Mengapa raja yang pergi dari Siak menuju Senapelan mendirikan masjid ini di tepi sungai? Apa tujuannya? Dia ingin agar anak cucu di masa akan datang paham bahwa ini negeri Melayu Islam, bahwa ini adalah tempat orang yang mengumandangkan Allahu Akbar sehari semalam. Dia tidak ingin mewariskan generasi cerdas, bertitel, bernas, tapi kafir. Untuk apa cerdas kalau calon penghuni neraka? Untuk apa kuat kalau hanya akan menjadi santapan cacing tanah? Nenek moyang kita dulu tahu didirikan masjid ini atas nama Allah, maka jagalah kemuliaan agama Allah. Memakmurkan masjid adalah salah satu dari 7 mendapatkan naungan ketika tak ada naungan. Panas terik di luar sana, tapi kita tetap merasa nyaman. Kenapa? Karena ada tempat bernaung. Tapi tempat bernaung ini pun takkan lama rapuh, dia akan tumbang. Di saat tidak ada tempat bernaung, ada orang yang mendapatkan naungan. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan tetap mendapatkan naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh, tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya rajulun, seseorang, qalbuhu, hatinya, mu'allaqun, tergantung, fil masajid, di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, tapi hatinya di masjid. Begitu dia dengar suara kumandang azan, hayya 'alas shalah, tak sabar, gelisah, karena memang hatinya di masjid. Berbeda dengan orang yang berada jasadnya, badannya, tubuhnya, matanya, telinganya, kepalanya di masjid, tapi hatinya di luar masjid. Dia gelisah, ingin segera keluar masjid. Oleh sebab itu, orang-orang yang sudah istiqamah 1 jam akan dilaksanakan salat Jumat, mereka sudah duduk beratur ramai. Apa yang membuat mereka datang? Mereka sama-sama sibuk dengan kita. Kenapa mereka bisa lebih awal? Karena hatinya sudah dipenuhi Allah, hatinya sudah dipenuhi kemuliaan, hatinya sudah tergantung di dalam masjid. Generasi yang akan datang, mereka boleh melompat-lompat di dalam masjid hari ini, mereka boleh berteriak-teriak di dalam masjid pagi ini. Apa kata Sultan Turki Utsmani? Bila kau lihat di masjid masih ada anak berlari-lari, masih ada anak melompat, berbahagialah. 20 tahun akan datang, masjid akan tetap ramai. Mereka lah yang akan menjadi pengurus, mereka lah yang akan datang menjadi imam, khatib, bilal, mereka yang akan datang memakmurkan masjid. Tapi bila masjid sudah sepi, masjid hanya menjadi tempat ritual. Apa yang terjadi pada tempat-tempat ibadah orang kafir? Nauzubillah wal iyadzubillah. Tapi jangan lupa, kekuasaan Islam akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya kuasa, saya tidak punya harta, saya tidak punya suara. Apa yang saya dapat bantu untuk masjid? 1 batu, 1 semen, 1 pintu. Mungkin tidak semua. Ma la yutraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Ketika masjid ini didirikan, sampai hari ini kita tidak tahu siapa yang membangun tiangnya, siapa yang menegakkan atapnya, siapa yang memberikan tanahnya. Mungkin orangnya sudah mati dimakan cacing tanah, mungkin tidak ada lagi tulang belulangnya. Tapi pahala kita hari ini, malam tadi, esok hari, semua tetap mengalir. Idza matal insan, kalau orang mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah. Semen, rumah yang besar, tanah yang lapang, kebun yang luas, tinggal akan dibagi-bagikan kepada ahli waris. Tapi tanah wakaf masjid, tiang-tiang masjid, atap masjid, semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Semua akan menjadi amal saleh.
Bila kita tidak mampu membangun, paling tidak menjaga yang ada. Kalau menjaga yang ada saja pun tidak bisa, takkan mungkin kita bisa mengadakan yang ada. Bila memelihara yang sudah ada saja tak mampu, apalagi membuat yang belum ada menjadi ada. Kita malu ketika nenek moyang kita tersenyum melihat kita berada di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وزد وأنعم وتفضل وبارك لجلالك وكمالك على أشرف العبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على القائر الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي سوريا وفي روهينيا وفي مصر وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم في نحورهم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.